Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan dan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa barik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in alladziina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Allah berfirman di surah Al-Hijr ayat 94 sampai dengan 96. Fasda' bima tu'maru. Sampaikanlah secara terbuka apa yang kami sampaikan kepadamu, perintahkan kepadamu wahai Muhammad, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari gangguan orang-orang musyrikin. Inna kafainaka, cukuplah kami atau sungguh kami yang akan melindungimu wahai Muhammad, al-mustahzi'in, dari orang-orang yang biasa mengolok-olok. Siapa mereka? Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang yang senang menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah, atau orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Kemudian Allah memberikan kabar gembira, fasaufa ya'lamun, sungguh mereka nanti akan tahu akibat dari perbuatan itu. Ayat ini turun pada tahun ketiga kenabian, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 3 tahun menjadi nabi dan rasul, setelah berdakwah secara tertutup atau terbatas, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk berdakwah secara terbuka. Jadi ada 3 tahun kurang lebih Rasulullah berdakwah secara terbatas kepada orang-orang yang dekat dengannya. Salah satu konsekuensi ketika menyampaikannya secara soda'a, fasda', terbuka, maka ada reaksi. Dan sebagian dari reaksinya itu adalah olok-olok atau orang yang mengejek-ejek. Namun Rasulullah SAW diperintahkan Allah, inna kafainakal mustahzi'in, cukup kami yang akan melindungimu dari ejekan mereka itu. Jadi bagi seorang da'i, ejekan itu tidak mempan. Ya, kalau untuk kita, ya ketika kita melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau diejek itu harusnya tidak mempan. Tidak boleh kita itu kemudian lalu terpengaruhi. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seseorang yang taat kepada Allah, rajin ibadah itu sok bersih, sok suci dan sebagainya, inna kafainakal mustahzi'in, tak perlu kita pusing dengan urusan seperti itu. Karena belum tentu juga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala kalau kita jadinya kurang ikhlas. Dan sebaliknya, kita itu tidak dibebankan untuk menjadikan semua orang senang sama kita. Gimana? Belum tentu orang semua, walaupun kita misalnya mengubah-ubah, menyesuaikan, pasti ada saja orang yang tidak akan suka. Sebagaimana kisah 2 orang yang suami istri yang punya mau ngejual itu ngejual keledainya itu, pernah dengar kan? Nah, dinaikin sama mereka supaya cepat sampai pasar. Di tengah jalan diejek orang, keledainya sudah kecil kurus gitu dinaikin, manusia kurang adab. Akhirnya adalah turun salah satu, suaminya turun supaya istrinya lihat. Lewat satu kelompok orang lain, kata orang, ini istrinya nih kurang beradab, suaminya disuruhnya jalan kaki, dia naik keledai itu. Akhirnya istrinya tidak enak, turun juga. Udahlah kita ini aja, jalan kaki aja. Jalannya kaki pula. Ketemu orang lain lagi, ini mana kata orang ini? 2 orang ini bodoh, punya keledai bukannya dipakai. Nah, gitu.
manusia nggak akan selesai-selesai ngomongin kita, ya, nggak akan selesai-selesai. Apalagi urusan dakwah, itu baru urusan dunia tuh, jual keledai. Lo urusan dakwah nanti lebih banyak lagi omongannya gitu kan, macam-macam. Nah itulah kira-kira gambaran sebelum kita masuk ke dalam bagian selanjutnya, yaitu lobbynya orang musyrik. Jadi orang musyrik, orang Quraisy ini karena tadinya mereka cukup mengolok-olok saja cerita-cerita di belakang gitu ya, fitnah-fitnah itu, ternyata tidak menghentikan langkah Nabi SAW. Karena Rasulullah tahu bahwa itu cuma halangan aja, godaan saja. Sehingga teruslah Rasulullah berdakwah, sehingga mulai berduyun-duyun, mulai banyak orang masuk Islam. Walaupun jumlahnya dibandingkan dengan penduduk Mekah masih kecil, masih kecil sekali. Tetapi orang Quraisy sudah merasa tersaingi, sudah merasa terancam. Ya. Di situ. Ditulis oleh Ibnu Hisham, adawatul musyriki li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa musawatuhu li ammihi. Karena mereka itu memusuhi Nabi tapi tidak bisa mempengaruhi Rasulullah dengan olok-oloknya itu, maka mereka musawamah, melakukan tawar-menawar kepada pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Zaman dulu orang-orang Arab itu mereka loyalitas kesukuannya tinggi. Jadi kalau ada satu suku itu bersalah, itu dilindungi sama sukunya. Ya. Sehingga seseorang kalau dia bermasalah dengan suku yang lain itu bisa jadi perang antar suku, karena masing-masing suku sangat melindungi anggotanya. Oleh sebab itu ketika ketika Muhammad SAW ini mulai dianggap mengancam, maka mereka tidak berani langsung kepada Rasulullah, tapi melalui pamannya sebagai kepala suku. Falamma bada Rasulullah SAW qaumahu bil islami wa sada'a bihi kama amarallah. Ketika Rasulullah mulai mengajak orang kepada Islam secara terbuka, sebagaimana diperintahkan Allah di dalam surah Al-Hijr surat ke-15 ayat 94 itu tadi, lam yab'ud minhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi hatta dzakara alihatahum wa abaha. Ya. Kaumnya sebenarnya tidak ada masalah awalnya, tetapi ketika Nabi SAW mulai bicara tentang alihatahum, kan biasa kan kalau orang ngajak itu, apa kehebatan agama ini? Bahwa agama ini memerdekakan manusia dari menghamba kepada yang lain, kecuali hanya Allah saja yang menciptakan langit dan bumi. Bahwa pertanyaannya tentu saja logikanya, lalu bagaimana dengan sesembahan kami yang sebelumnya? Lata, Uzza, Manat, Hubal, macam-macam, Isaf, patung-patung itu. Kata Nabi semuanya ini batil. Nah ketika Rasulullah mengatakan ini nggak ada, tidak berhak disembah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kan pernah berdiskusi sama bapaknya kan, bapaknya marah karena berhala dihancurkan. Kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, kalau mereka hebat-hebat, kuat-kuat, bisa melindungi diri sendiri, kenapa mereka nggak ngelawan waktu dihancurkan? Gitu. Logikanya diajak berpikir logis. Sama seperti itu juga ketika Rasulullah ditantang. Kata Nabi tidak ada alasan itu, bahwa patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah barulah mereka merasa tersinggung, barulah mereka merasa bahwa apa yang selama ini mereka lakukan itu kebuka gitu aslinya. Ya. Jadi terkadang juga seperti itu. Sekarang kadang-kadang banyak hal-hal yang kita yakini benar ternyata keliru. Ya. Hanya karena ada sekelompok orang yang mempromosikannya, gitu kan? Artis lah, apalah gitu, tokoh lah gitu. Maka timbangan kita selalu Islam, Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama. Itu yang lebih dahulu. Jadi jangan karena ada seseorang yang merekomendasikan sesuatu terus kita pikir dia benar hanya karena dia populer. Ya. Orang Indonesia kadang-kadang begitu juga. Begitu ada orang populer, orang yang viral gitu, langsung dianggap benar. Padahal tidak seperti itu. Falamma fa'ala dzalika a'dhamuhu wa nakaruhu wa ajma'uhu khilafahu adawatahu. Maka karena Rasulullah tidak berhenti-berhentinya menyampaikan kebenaran, terus membongkar keburukan-keburukan jahiliyah itu, maka mereka kemudian menjadikan Nabi itu sebagai sasaran masalah besar nih Rasulullah ini. Ya. Falamma fa'ala dzalika a'dhamuhu, kata mereka Muhammad ini membawa masalah besar. Wa nakaruhu, bahkan mereka itu membencinya, mengajak orang lain, wa ajma'uhu,
mengajak orang lain khilafahu, membenci, berseteru dengan Nabi. Ya. Jadi awalnya yang tidak suka dengan Rasulullah itu sejumlah kecil saja, tapi karena mereka merasa perlu menguasai Mekah, maka diajaklah orang itu dengan memfitnah Nabi untuk memusuhi Rasulullah. Ya. Jadi hati-hati juga kepada siapa media itu terkadang menjelek-jelekkan. Terkadang orang buruk dilihatkan bagus, sebaliknya orang baik kadang-kadang dilihatkan jelek. Dulu juga Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab juga begitu. Rasulullah digambarkan orang buruk, disebut apa? Majnun, orang gila. Disebut sahirun, tukang bual, tukang bohong. Syairun, tukang syair, seperti dukun lah kalau zaman dulu, dan seterusnya, macam-macam. Kahinun, tukang ramal. Jadi Rasulullah dianggap musuh, dianggap pengacau. Padahal yang mengacau ini adalah yang menyebarkan berita itu, yaitu Abu Jahal. Karena dia terganggu kan, kalau Rasulullah ditaati banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, maka agama jahiliyah ini akan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, yang rugi ya itulah pemimpin-pemimpin yang selama itu mendapatkan keuntungan dari kebodohan manusia. Abu Jahal itu jualan patung gitu kan. Nah, kalau orang menyembah Allah semua tidak perlu patung. Kalau tidak perlu patung, maka bisnis mandek. Seringkali seperti itu, orang merasa terancam karena apa? Periuknya terancam, dapurnya terancam. Wahadiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ammuhu Abu Talibin wa mana'ahu wa qamadunahu. Maka di tengah-tengah peristiwa itu, maka paman Abu Talib itu sebenarnya sudah tertarik dengan dakwah itu. Sempat Abu Talib itu tertarik dengan Islam, ya. Tetapi karena dia dimusuhi, Rasulullah dimusuhi, maka Abu Talib ini agak bimbang, sempat bimbang. Tetapi di tengah kebimbangannya dia wa mana'ahu wa qamadunahu. Tetapi di tengah kebimbangannya dia ingat, dia sadar bahwa dia adalah kepala suku. Kepala suku dituntut melindungi sukunya, siapapun itu. Maka Rasulullah dia bela, tapi ketertarikannya akan Islam itu memudar. Nah, kita juga bisa berpotensi seperti itu, ya. Berpotensi mundur gitu ya. Padahal jelas Islam itu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Risalah, kebenaran, wahyu. Tapi banyak kan orang sekarang tidak percaya kepada Al-Quran. Padahal cuma segelintir orang saja yang mengatakan Quran ini berita-berita lama, sudah tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Tapi karena dia punya gelar hebat gitu, diikuti orang. Apalagi manusia senangnya kan tanpa aturan. Manusia kalau sudah bergelimang dosa, cara pandangnya keliru, tidak percaya kepada wahyu dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya juga akhirnya mencari pola hidup yang gak banyak aturan. Coba diperhatiin, ya, teman-teman yang jarang sholat itu gak suka aturan biasanya. Kalau yang biasa sholat, biasa zikir, Quran ya, walaupun tidak tiap hari, tapi adalah waktu dia baca Quran, nggak ada masalah dengan aturan-aturan Islam. Tapi yang sudah sering meninggalkan sholat, tidak lagi membaca Quran, itu kalau diingatkan, jangan mabok, marah. Semakin jauh seseorang dari Islam, semakin dia menentang aturannya. Itu logika itu. Konsekuensi maksud saya, bukan logika, konsekuensi. Jadi orang yang menentang hukum Allah adalah orang yang memang tidak mau menyembah Allah. Nah, kita punya kewajiban, kalau teman-teman kita seperti itu, punya kewajiban untuk mengajaknya, menariknya dengan baik, dengan bil ma'ruf, dengan cara-cara yang bagus. Dan Rasulullah dulu sudah contohkan. Sekalipun Rasulullah dimusuhi oleh orang-orang musyrik ini, dan banyak orang diajak untuk memusuhi Nabi, Rasulullah tidak pernah membalas permusuhan itu dengan permusuhan. Rasulullah bersabda, wala tajzi'us sayyi'ati as-sayyi'ata. Tidaklah boleh mengikuti atau membalas satu keburukan dengan keburukan. Karena Rasulullah punya prinsip seperti itu, maka orang musyrik makin kesel. Ya kan, pembuli itu kan senang kalau kitanya sedih, jadinya marah gitu kan. Tukang ganggu itu kan senang kalau kita terlihat gitu, kalau kita itu terpengaruh. Tapi kalau kita cuek aja, anggap angin lalu, anggap tidak ada, marah dia biasanya. Kebalikannya, kalau kita merasa terganggu sama dia, dia senang.
Ya. Ada tipikal manusia yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Falamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah SAW la ya'tibuhum min syai'in ankaruhu alaihi min firaqihim wa aibi alihatihim. Ketika orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah SAW itu ya, tidak bosan-bosan dan tidak menahan diri atau tidak sedikit pun ada rasa takut, ya, maka mereka semakin kuat, semakin tidak suka dengan sikap konsisten Nabi. Padahal para sahabat itu semuanya ikut Nabi. Jadi mereka selalu melihat kelompok kaum muslim ini pengacau, dianggap pemecah belah, min firaqihim wa aibi alihatihim. Ya, mereka takut juga bahwa nanti orang musyrikin, orang-orang Quraisy ini yang nggak tahu apa-apa takutnya ngikut Nabi. Ya, makanya biasanya media itu kan sering menggembur-gemburkan hal-hal yang dia takuti. Ya, umat Islam misalnya rajin ngaji, macam-macam lah, dicap radikal, macam-macam. Ada orang soleh dicap orang sesat, gitu kan. Ada orang yang tidak mau ikut-ikut berjudi atau memainkan apa dianggap kolot. Ada orang yang mau ngaji taat gitu ya, dianggap orang ke belakang. Sebaliknya orang yang meninggalkan Islam, orang yang mau ngikutin hawa nafsunya, dianggap orang maju, dianggap orang modern, ya. Perempuan menutup auratnya dianggap orang kuno. Kalau perempuan yang membuka auratnya dianggap maju. Seperti itulah logika-logika kebalik. Padahal kalau kita coba perhatikan, lihat foto-foto zaman dulu, ya, semakin ke belakang, memang foto itu kan muncul sekitar tahun 1842. Pertama kali ada kamera yang pakai alat besar itu yang tutup itu, pakai lampu cetek. Nah, itu foto zaman dulu. Foto zaman itu kalau yang diambil di daerah kaum muslimin, negeri kaum muslimin, tidak ada muslimah itu yang buka auratnya kecuali anak-anak. Sekarang ambil foto 2023, ya, itu gambaran bahwa manusia akan selalu ada yang memposisikan dirinya bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah marah dengan mereka? Tidak. Rasulullah malah kasihan. Jadi ketika Rasulullah mendakwah itu dalam rangka menyelamatkan mereka. Jadi ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy seperti Abu Jahal, "Kenapa kau terus berdakwah Muhammad? Padahal orang-orang yang mengikutimu jumlahnya sedikit." Kata Nabi, bukan jumlahnya yang disuruh, tetapi penyampaiannya. Kita kan kalau dakwah itu bukan banyak-banyakan, tapi sampaikan walaupun tidak ada sekalipun orang yang mau mendengar atau menolak, tidak ada masalah. Rasulullah nggak pernah hitung-hitung, wah dakwahnya ini dikit banget yang mau, belasan orang, kan? Ada juga kadang-kadang dai kalau diundang ke tempat sepi orangnya nggak mau datang dia. Ketika orientasi dakwah itu jumlah, seolah-olah kalau jumlahnya sedikit itu dakwah gagal. Seolah-olah kalau yang datang banyak itu pasti sukses. Padahal belum tentu. Yang datang itu kadang-kadang karena rame, dia mau jualan, dia gelar dagangan di depan. Jadi kadang-kadang ada pengajian, kita lewat, rame banget ini sampai malam-malam. Pas dilihat yang di luar-luar itu ngapain? Bukan dengerin ngajinya, sibuk belanja, sibuk jualan, makan. Oke lah kalau sesekali lapar baru datang, tapi sampai tengah malam masih di situ. Dari situ saya coba dengerin pengajiannya, nggak kedengeran dari sini. Tapi mereka ramai di sini, ngobrol sana sini. Terus pulang merasa sudah ngaji. Bingung. Dari penampilan luar biasa. Wah, penampilannya. Ini kritik internal ya, kritik umat Islam atas umat Islam. Pada dahulu Rasulullah SAW mengajarkan perubahan itu pada akidah, kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keinginan kita untuk mentaati Allah. Itu yang menyebabkan Abu Jahal itu bereaksi. Coba kalau Rasulullah ngajaknya bukan untuk meninggalkan sesembahan, tidak ada masalah dia, silakan aja.
Masya rijalun min asyrafi Quraisyin ila Abi Thalib. Akhirnya diambil keputusan bahwa mereka sebagian dari orang-orang pemimpin Quraisy ini, rijalun min asyraf. Asyraf itu orang mulia. Jadi para pemimpin-pemimpin Quraisy ini mendatangi Abu Thalib. Kenapa? Nampaknya Muhammad ini harus dihentikan dengan cara sukunya, kepala sukunya yang harus menghentikan. Karena kalau dari luar khawatir bentrok. Siapa mereka? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, Abul Bakhtari Al-Aswad, wa Abu Jahal, wal Walid bin Mughirah. Ada 6 orang. Ini orang-orang hebat suku Quraisy, orang-orang musyrik. Mendatangi Abu Thalib. Faqalu, mereka berkata kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, inna ibna akhika, sungguh anak saudaramu ini, sepupu ini, qad sabba alihatina. Tahukah engkau kalau dia sudah mengejek-ejek Tuhan kita, dewa-dewa kita, wa abadinana, membongkar daleman atau kebobrokan dari agama kita, wasaffiha ahlamana, merendahkan, mengejek, dianggapnya mengejek, padahal Rasulullah cuma memberitahu bahwa penafsiran mimpi-mimpi itu tidak ada dalilnya. Dulu orang-orang Quraisy merasa bahwa tukang ramal mereka itu bisa menafsirkan mimpi, dan dari mimpi itu mereka berhujah, berdalil bahwa kalau seseorang semalam mimpi digigit ular, besok mau dapat rezeki besar. Mencocok-cocokkan mimpi, itu disebut ahlam. Kata Nabi, tidak bisa seperti itu. Kalau mau dapat rezeki ya bekerja. Kalau tidak bekerja ya tidak dapat apa-apa. Duduk aja di rumah, dapat rezeki yang minimal, bisa nafas, makanan belum tentu datang. Nah itu mereka nggak mau, karena mereka terbiasa kalau mau berdagang naruh sesembahan dulu di kaki patung. Kalau mereka mau berdagang jarak jauh, mana ke Syam, ke Yaman, mana gitu juga mereka. Dan kalau sukses mereka mengatakan, inilah karena kita tadi menyembah berhala ini. Siapa yang nyuruh itu? Para peramal-peramal ahlam gitu. Wadalla aba'ana, bahkan kata orang-orang Quraisy tadi mencoba menarik hati dan mencoba mendorong supaya Abu Thalib ini berkonflik, bersitegang dengan Rasulullah. Dikatakan bahwa wadalla aba'ana, bapak-bapak kita dianggap sesat oleh Muhammad. Padahal Rasulullah nggak pernah bilang begitu. Rasulullah hanya mengatakan bahwa ajaran Ibrahim alaihissalam, itu kan bapaknya orang Arab, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tuh, khususnya Nabi Ismail, itu tidak pernah mengajarkan untuk syirik. Nah itu statement itu dianggap sebagai mengejek. Menjelaskan apa adanya dianggap ngejek. Itu yang disebut dengan kalau sekarang pemutar balikan fakta. Maka orang yang ngomong apa adanya dianggap mengejek. Ketika mengejek bisa ditangkap gitu, karena dengan dalil apa, misalnya mencemarkan nama baik. Kalau sekarang kan begitu. Jadi bisa diputar-putar. Dari dulu sudah ada seperti itu. Kebatilan itu selalu ingin menangkapi orang-orang yang berani berbicara dengan cara membalik itu, membalik omongan. Gimana gitu? Dan Rasulullah SAW faham bahwa ini kan cuma akal-akalan mereka saja. Fa imma an takuffuhu anna wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu. Kata mereka, saya kasih pilihan Abu Thalib. Maukah engkau takuffuhu, mencegah dia supaya dia ini nggak makin banyak lagi ngomong ini itu, takut nanti, kata dia. Jadi sebenarnya sudah dia mengerti bahwa jahiliyah ini kalau dibongkar isinya nanti banyak orang kabur. Kebatilan itu kan kalau ditunjukkan boroknya, semua orang pasti pergi. Kalau kau tidak bisa menghentikannya, wa imma, atau sebaliknya, wa imma an tukhalliya bainahu wa bainana wa bainahu. Kalau kau tidak hentikan, nanti urusannya jadi antara kami dengan Muhammad. Jadi mereka sudah sedikit setengah ngancam Abu Thalib. Pokoknya kalau Abu Thalib tidak bisa menghentikan Rasulullah, maka kami yang akan menghentikan dia. Bahasanya gitu, tapi masih halus. Wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu. Kalau enggak, urusan ini jadi urusan antara kami dengan Muhammad, tidak lagi kami dengan engkau. Itu sudah tekanan halus istilahnya. Ya kan? Kadang-kadang kita suka diancam juga kan. Mau cara gampang atau mau cara susah gitu. Gitu. Loh,
Kita tidak mau bicara cara apa-apa, kita cara damai-damai aja. Hanya menyampaikan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Tidak boleh ngomong yang salah ini. Nah, jadi orang musyrik sudah biasa dulu ngancam-ngancam itu. Wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu. Kau serahkan urusan Muhammad ini kepada kami, jadi kami nanti yang langsung menindak Muhammad. Wah, Abu Thalib kan tahu bahasa ini. Dia juga kepala suku, politisi juga, dia mengerti bahasa itu. Nah, tapi Abu Thalib ini memang punya satu karakter yang disukai oleh sukunya, yaitu bahwa kalau kepepet, kalau dia tertekan, dia itu tipikal manusia yang tidak akan melepaskan begitu saja, tidak akan tidak akan meninggalkan kaumnya, walaupun tekanan lagi hebat-hebatnya. Ya. Terkadang kita bertemu dengan manusia yang memang tipikal manusia yang senang nolong orang lain. Ya. Tapi ada juga manusia yang lihat-lihat itu, kalau lagi bagus dia sama kita, kalau lagi terasa tidak bagus dia tinggalkan kita. Nanti besok kalau angin berhembus balik lagi dia. Apa istilahnya itu? Bunglon ya. Tergantung dia lagi di mana. Kalau lagi di karpet jadi merah dia. Nanti kalau lagi di dinding jadi putih dia. Ditumpukan jerami jadi coklat dia. Gitu. Jadi dia punya kulit yang bisa berubah-berubah. Nah, begitulah manusia. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi fanakfihikahu. Sungguh engkau wahai Abu Thalib sebenarnya masih sejalan dengan kita. Ya, kami masih sejalan dengan engkau wahai Abu Thalib. Jadi orang Quraisy itu masih ingin agar Abu Thalib ini berpihak kepada mereka. Supaya Abu Thalib ini jadi mereka berargumentasi juga, Abu Thalib, apakah engkau tidak tersinggung agama jahiliyah dianggap buruk? Apakah engkau tidak tersinggung bapak kita dianggap orang sesat? Gitu. Jadi bahasanya tuh bolak-balik antara ancaman terus ajakan, ancaman, ajakan, bolak-balik. Maka kata mereka, kami kembalikan urusan Muhammad ini. Jadi mereka kan ngancam, kalau kau tidak bisa berhentinya, kami akan menegaskannya. Tapi kami berharap engkau yang bisa melakukan itu. Min khilafihi fanakfikahu. Kalau bisa engkau yang menahannya. Karena kalau kami yang turun, nanti jadi berabe nih urusan. Jadi masalah besar. Begitulah terkadang manusia kita kalau ingin menegakkan aturan, ada saja yang tidak suka. Ya. Karena selalu ada orang yang mau melanggar aturan. Berdagang aja gitu kan, mau berdagang baik-baik, mau jualan apa, ada aja yang malakin gitu kan. Kadang-kadang saya suka nanya di jalan tuh, Bu, duit apa tadi? Gitu kan. Ada yang datang gitu. Wah itu tahu sendirilah Mas, saya tidak perlu ngomong. Berapa orang? Adalah aja, nanti datang lagi. Oh beda-beda, saya bilang. Iya beda-beda, ada aja. Nanti mewakili ini. Untuk keamanan katanya. Tapi sebenarnya bukan untuk keamanan, mengamankan dari mereka. Karena nggak ada. Sebetulnya kalau mereka nggak ada, aman. Kayak gitu. Ya. Apakah mereka tidak tahu bahwa mengambil harta orang secara batil itu salah satu sebab hilangnya keberkahan? Ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang tabi'in, mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga pulang dengan harta yang haram, maka yang pertama kali dia rasakan dari ketidakberkahannya itu, keharaman hartanya itu adalah anak istri. Jadi yang korban pertama harta haram itu anak dan istri. Jadi ya bagi orang-orang yang biasa malak-malak atau makan uang batil, menekan orang lain, menzalimi orang lain, itu ada tempatnya khusus di neraka. Dikumpulkan jadi satu nanti. Ya. Karena banyaknya orang yang tidak ridho dengan yang mereka tarik. Jadi orang-orang musyrikin ini juga merasa mereka kehilangan mata pencaharian ketika Rasulullah berdakwah. Karena Rasulullah mengajak orang untuk bebas.
Dalam Islam itu justru aturan-aturan yang dibuat itu adalah untuk kebebasan. Ketika kita hanya menyembah Allah, bebas kita dari naruh duit di setiap kaki patung. Bebas kan? Bahwa kalau dapat sesuatu dari Allah. Ketika sesuatu musibah datang, maka beristighfar kepada Allah. Lebih gampang lagi, coba bayangkan kalau ketakutan kita ketika kita tidak beriman kepada Allah. Jadi takut kan, kalau nanti sakit taruh duit sini. Nanti kalau tidak punya keturunan taruh duit di sini. Nanti kalau dagang taruh di sini. Kalau sakit di sini. Macam-macam aja. Itu bisa ratusan, kalau dihitung-hitung jumlahnya banyak. Serba ketakutan. Padahal ketika kita menyembah Allah, beribadah hanya semata-mata untuk Allah, maka ketakutan itu hilang. Jadi aturan dalam Islam itu bukan untuk menyusahkan. Bukan untuk menyusahkan manusia. Tidak suka Allah menyusahkan manusia. Bahkan Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah juga sangat perhatian kepada umatnya. Bahkan menjelang meninggal pun Rasulullah mengatakan ummati, ummati. Khawatir betul dengan umat itu nanti gimana. Nah, jadi orang seperti ini memang membuat banyak orang tergugah. Jadi orang musyrikin Quraisy yang selama ini hidup dalam kegelapan, minadzulumati jahiliyah, melihat Islam itu sebagai salah satu pintu pembebasan dari belenggu-belenggu hidup. Ketakutan-ketakutan hidup yang dibuat-buat, dan ada yang menarik keuntungan dari situ. Dari setiap ketakutan pasti ada yang untung. Pikirkan. Mau bebas dari ketakutan-ketakutan itu, menyembah Allah. Sehingga kita rajin bersedekah. Dengan sedekah itu kata Nabi, kau terhindarkan dari berbagai musibah. Jadi kalau ada orang kok jarang kena musibah gitu, salah satu di antara faktornya itu adalah dia rajin sedekah. Walaupun niat sedekah bukan untuk itu, hanya untuk Allah, berbagi kepada manusia. Dan apapun yang menimpa dirinya, dia tenang. Dia tidak pernah merasa bahwa dia sial. Itu mukmin itu begitu. Mukmin itu tidak pernah merasa sial. Kalau kita kena musibah selalu, aduh sial gua. Nah itu masih belum tauhid, belum masuk itu. Berapa banyak di antara kita dikit-dikit ngomong sial. Sial loh gitu. Padahal tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali sudah Allah tetapkan. Dan ketetapan yang baik, ketetapan yang buruk itu bagian dari takdir Allah. Itu kan pernah saya kasih contoh, ada orang terlambat naik pesawat, marah-marah dia. Padahal pesawatnya masih ada di situ kan. Pesawat itu kan 15 menit sebelumnya kan sudah tutup segala macam kan, dicek dulu baru berangkat kan, nggak kayak angkot gitu kan, mau berangkat tinggal injek gas kan, dicek dulu. Jadi dia minta, oh, pesawatnya masih di situ kok, saya dulu di sini nggak boleh masuk Pak prosedur. Marah dia. Bapak kalau mau ikut terbang, ini dianggap angus, dianggap no show ya di pesawat itu. Kalau kita beli tiketnya itu yang tidak open, itu kalau kita telat angus. Tapi kalau kita belinya agak mahal biasanya, kalau kita telat bisa digeser. Kita nyari yang murah kan. Tapi kalau telat ya itu angus. Kata dia, wah angus. Bapak beli lagi, saya ini harus ke sana berangkat. Kalau beli lagi dia tiket satu lagi. Nunggu flight berikutnya mahal. Sambil kesel gitu, nge-text gitu. Terus pesawat yang itu terbang, take off. Berapa jam kemudian pesawat dia ada, terbang dia ke sana. Sampai sana dicari temannya, kan temannya ada yang sudah berangkat duluan, satu tim. Cari. Kisah nyata yang peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air atau Adam Air zaman dulu. Adam Air yang jatuh di Selat Makassar. Sampai di Makassar, dicari temannya di hotel. Oh, pada nggak ada orang-orang nih. Harusnya udah 3 jam yang lalu nyampe duluan, 2 jam lah. Kemana teman-teman saya? Apa masih di bandara? Nggak mungkin, orang dia juga dari bandara juga kan. Ternyata dengar berita pesawat itu hilang. Sorenya baru ketahuan jatuh. Tidak ada satupun yang selamat. Tinggal ditemukan puing-puingnya saja. Seketika itulah dia nangis dan sujud kepada Allah, Muslim. Ya Allah, gitu kan. Betapa tadi waktu dia mengeluarkan 3 juta untuk beli 3 atau 2 juta untuk beli tiket baru itu rasanya keselnya, gondoknya sampai ke ubun-ubun gitu.
Ternyata itu dibandingkan nyawa murah. Coba kalau Allah tidak bikin macet dia di jalan, on time masuk pesawat, ikut dalam musibah. Jadi terkadang kita kesel dengan musibah itu, tapi bisa jadi itu cara Allah mencegah kita dari musibah yang lebih besar lagi. Makanya selalu selalu husnuzon tuh kepada Allah SWT. Jangan suuzon. Bahkan sakit pun begitu, sakit pun marah tuh sakit, jadi nggak bisa kerja nih, bla 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 bla. Bisa jadi kalau dia nggak sakit dia berangkat tabrakan ini. Jadi selalulah husnuzon. Oh, ini kalau kita lagi sakit Allah lagi nahan kita dari musibah yang lebih besar. Makanya katanya orang Jawa tuh kalau berislam tuh paling bagus ya. Apa-apa selalu untung. Untung nggak ini selalu untung nggak. Udah kebakaran rumahnya, untung masih ada tabungan. Udah tabrakan mobilnya, untung nggak mati. Ya bagus perspektif bahwa kita tuh selalu untung. Maka Allah senyum melihat kita itu, bisa jadi senang gitu. Hambaku sedikit pun tidak mengeluh. Mudah kalau bagi Allah tuh untuk mengembalikan apa yang Allah tarik. Kan innalillahi, konsepnya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah itu gampang kalau membuat miskin orang kaya, sekaligus gampang kalau mau bikin orang miskin kaya. Orang kaya jadi miskin gampang. Dimiskinkan Allah sebentar aja. Tapi Allah ingin mengayakan orang miskin juga cepat. Tinggal masalahnya kita siap nggak dengan konsekuensinya. Mendadak kaya, pikir enak mendadak kaya. Tiba-tiba nggak bisa tidur, kenapa? Duitnya banyak. Kemarin tidur santai aja karena nggak ada duit. Pusingnya yang lain. Jadi bagaimana menikmati, mensyukuri. Nah itu orang-orang musyrikin Quraisy ketika didakwahi oleh Nabi, disuruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu mengerti konsekuensinya, tahu, karena mereka ngerti bahasa Arab, bahwa tidak lagi mereka boleh menyembah yang selain Allah dan mengakui kebenaran kerisalah dari Nabi, bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Buat Bilal gitu ya, orang-orang miskin tuh ngerti, gampang itu buat mereka. Untuk orang-orang kaya kayak Abu Jahal itu susah buat mereka itu nerima konsekuensinya, kesetaraan dan seterusnya. Faqala lahum Abu Talib, akhirnya Abu Talib berkata kepada orang-orang yang datang menekannya, mengejeknya, bukan mengejek siapa, memberikan ancaman dan sebagainya itu. Berkata kepada mereka, qaulan rafiqan, udahlah kalian ini ya, enggak usah kalian mengintimidasi saya. Jadi bahasa-bahasa yang halus, enggak usah mengintimidasi saya. Saya ini Abu Talib katanya. Saya ini tahu, saya ini juga pemimpin udah lama. Jangan dipikir baru kemarin mimpin suku. Ini qaulan rafiqan, berbicara secara baik tapi tegas. Jadi kita nggak tegas itu nggak perlu marah, nggak perlu marah, nggak perlu emosi. Emosi itu hanya menunjukkan kita nggak kuat. Orang emosi itu orang yang labil. Orang yang kuat itu orang yang tenang, tapi jawabannya tegas. Ya gitu. Rasulullah tidak pernah marah-marah, melengking-lengking suaranya tidak. Tapi omongan Rasulullah itu langsung bisa membuat orang yang di depannya itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahasanya. Jadi kadang-kadang kita suka bingung, suka keliru memahami bahwa orang yang tegas itu orang yang keras. Enggak. Gitu. Qaulan rafiqan, tegas. Waraddahum raddan jamilan, disuruh pulang dengan baik. Kata Abu Talib, sudahlah kalian pulang sajalah. Ya. Nggak ada waktu, nggak ada gunanya kalian menghabiskan waktu di rumah Abu Talib. Abu Talib tahu kalau dia menjamu orang banyak kasih makan. Itu salah satu kelebihan Abu Talib. Orang kalau datang ke rumahnya itu tidak bisa komplain terhadap servisnya, pelayanannya. Walaupun bisa jadi beliau tidak setuju. Kalau kita kesel sama orang, makanan nggak keluar. Orang datang nih, orang itu kita tahu nggak keluar makanan. Padahal kita itu tamu itu emang harus diservis. Masalah kita bisa setuju nggak setuju itu urusan belakang. Tapi yang jelas dia, kalau dia lapar kenyang, dia haus jadi hilang dahaganya. Kalau dia butuh sesuatu, butuh beli. Kadang-kadang kita tuh kebawa-bawa, kekesalan kita berdampak pada tidak ramahnya kita. Jadi waraddahum raddan jamilan. Akhirnya mereka nggak bisa marah. Kan udah disampaikan. Kalau sudah menyampaikan, saya sudah dengar, kata Abu Talib.
Kalian tamu saya sudah layani sebagai tamu. Sekarang kata Abu Talib, saya juga mau istirahat, pulanglah. Mau gimana itu? Nggak bisa marah kan? Bisa marah. Coba sekali-kali kita itu latihan tenang gitu, latihan tenang. Kalau dipotong orang mobil, tenang, jangan langsung tang. Akhirnya jadi ribut. Apa hebatnya kalau kita pepet dia gitu, pas keluar ternyata, iya Pak, saya ini lagi bawa istri mau ke rumah sakit. Wah gitu, jadi gimana gitu kan? Tidak semua orang yang ugal-ugalan itu ugal. Gitu. Nah, husnuzon pada manusia. Kalau memang dia merugikan manusia dan Allah menganggap ini bahwa ini satu kebatilan, nanti di ujung sana, tidak usah jauh-jauh, di ujung sana ada masalah nanti. Tidak usah kita yang jadi pembuat masalah. Ada masalah. Dunia ini serba adil kok. Timbangan itu tidak pernah sedikit pun melenceng. Kalaupun ada orang zalim, menzalimi banyak orang, kelihatannya belum mendapatkan hukuman, itu karena belum aja. Tidak ada orang meninggalkan dunia ini, dia belum membayar kesusahan-kesusahan yang ditimbangkan per orang lain, itu tidak pernah Pak. Pernah lihat orang mati, matanya melotot. Dulu saya kalau di UI, dulu kampus Salemba itu, kadang-kadang pulang ngambil kereta itu lewat belakang motong RCM. Nah kalau dari kampus UI itu, dari FKG itu, kedokteran gigi, paling enak menembus itu biar cepat sampai muter-muter bangsal, menembus kamar mayat. Teman ada yang jauh-jauh muter daripada lewat kamar mayat. Kalau mayat itu potong. Itu kamar mayat itu kadang-kadang mayat itu ada yang nggak diurus, nggak ada yang ngambil itu. Yang mandiinnya nggak mau deket-deket, baunya luar biasa. Pakai semprotan dari jauh itu. Belatungnya terbang. Disemprot. Belatungnya terbang dari badan. Sampai tidak ada orang yang mau mengklaim badannya. Itu baru di dunia. Tato-tato gitu. Saya kalau lewat situ sekalian zikrul maut gitu kan. Sampai mikir, Agung, kau mati kayak apa nanti? Ya? Dikenal sebagai apa engkau nanti kalau mati? Yang congkon, badannya keker, sobek sini itu. Sering kelihatan di sana. Taruh aja situ. Kamar mayat kadang-kadang tumpuk, sekalian tumpuk banyak gitu. Mungkin kecelakaan atau apa. Ya Allah. Ya? Dari situ kita tuh terus, saya kadang-kadang susah makan itu kalau pulang, baunya itu masih suka keinget. Udah ditutup, tetap baunya itu mengikuti kita. Bangkai manusia dengan bangkai binatang beda banget baunya. Makanya ahli forensik itu kalau ke daerah itu tahu nih, oh ini matinya sudah sekian jam, tahu dia dari baunya aja tuh, nggak perlu beda-beda tuh, nanti dibuktikan dengan beda, tapi dia langsung bisa tahu ini matinya sekian jam yang lalu. Ini bukan baru mati tadi. Yang bersaksi bahwa dia baru mati tadi itu bohong, langsung bisa dikoreksi. Polisi langsung memfollow up itu kan, forensik itu kan bisa mengukur kapan orang mati dengan cara apa, ya kan? Ada dari memar-memarnya bisa dilihat bahwa apakah ada pihak lain yang membunuhnya atau mati secara natural, apa dia tenggelam, apa ditenggelamkan, ini bisa dicek. Jadi ya kembali kita ini semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa amal kita. Waraddahum raddan jamilan fansarafu anhu. Akhirnya orang itu pulang dah nyerah. Orang Quraisy, wah ini Abu Talib nggak bisa ditekan, nggak bisa diintimidasi nih. Dia yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mau beriman. Nah, itu kisah beliau itu tidak mau beriman itu nanti dalam kisah selanjutnya ada dibahas. Nah, tapi sampai sini paling tidak sebelum kita tutup jam 1 pas. Sebelum kita tutup, bahwa kita tahu bahwa ketika dakwah itu, bahkan dakwah itu secara baik dengan cara-cara yang ma'ruf. Kata Nabi, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke dunia ini mengajak orang masuk Islam dan sebagainya, mengajak berdakwah itu kecuali dengan akhlak yang bagus. Tidak perlu kita ngotot-ngotot, marah-marah, apalagi dengan cara paksa-maksa. Itu dah ada dalam Islam. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan orang untuk masuk Islam. Sampaikan saja. Masalah dia berubah atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu. Yang penting kita sudah sampaikan.
Masalah dia tersinggung, tidak tersinggung, mana bisa kita ngatur. Saya ini berapa puluh orang di sini, saya tidak bisa. Ada yang senang dengan kajian, ada yang enggak, ada yang ngerti, ada yang enggak, ada yang tidur, ada yang sibuk dengan yang lain di sini. Masing-masing kita tanggung jawab. Masing-masing kita tanggung jawab. Itu ya. Jadi dengan seperti itu kita tenang menghadapi kehidupan. Kalau Allah lagi kasih kita musibah, terima saja. Evaluasi diri. Kalau Allah kasih nikmat, evaluasi diri juga. Jangan-jangan ini ujian. Sebelum kaya, rajin sholat. Begitu kaya, karena doanya minta kaya terus, kasih sama Allah kaya. Jarang kelihatan akhirnya sholat. Kemana aja? Sejak naik gajinya, jarang kelihatan nih mau sholat. Jangan sampai jadi yang begitu. Mintalah ketaatan. Agak berkelas dikit lah gitu. Jangan mintanya duit terus dari kecil. Doa tuh minta duit. Udah gede masih duit, masih udah gede. Boleh sekali-kali minta, ya Allah, minta sama Allah, ya Allah, buatlah ibadah saya itu nikmat. Kalau yang biasa gerasa gerusu sholat itu, minta doanya itu. Ya Allah, mintalah agar mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Ya Allah, kalau saya mati, kalaupun miskin atau enggak miskin, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, buatlah hati saya ini selalu terpaut denganmu. Masa doanya minta duit terus, minta duit terus? Orang kita nggak minta aja dikasih kan? Dikasih nggak? Nggak dikasih. Minta istri yang solehah, minta anak yang soleh-solehah, minta pekerjaan yang berkah, yang sumber penghasilannya tidak haram, tidak syubhat. Minta yang begitu. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu ya tadi kita semakin kuat, semakin kokoh, tidak terpengaruh sama media-media. Kan kadang media ini kalau didengerin semua, aduh pusing kepala kita ya. Jualan lagi, hidup orang kaya. Selalu yang ditampilkan orang yang selalu lebih kaya dari kita. Itu membuat kita kadang-kadang jadi akhirnya motong kompas, melanggar aturan, akhirnya korupsi dan sebagainya, batil dan sebagainya, hanya sekedar untuk mengikuti lifestyle. Itu mungkin dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.